Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kepada yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel dan jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Student of the Year. Film ini dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Karan Johar dan dibintangi oleh Siddharth Malhotra, Varun Dhawan, dan juga Alia Bhatt. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang suatu kompetisi bernama Student of the Year. Dan kompetisi ini ternyata mengubah hidup dari beberapa siswanya. Kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilahkan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's show time, boy. Film dibuka dengan menampilkan mantan kepala sekolah dari Sekolah Tengah Teresa bernama Yogendra yang diperankan oleh Rishi Kapoor, yang saat itu telah jatuh sakit karena umurnya. Dia mempunyai keinginan terakhir, yaitu dengan melihat mahasiswa angkatan terakhirnya yang mempunyai bagian dalam kompetisi bernama Student of the Year. Mendengar kabar tentang mantan kepala sekolah mereka, beberapa siswa yang merupakan alumni dari Sekolah Tengah Teresa pergi ke rumah sakit tempat mantan kepala sekolah mereka dirawat. Dan mereka berbicara tentang penyesalan mereka selama bersekolah di Sekolah Tengah Teresa. Mereka juga menganggap bahwa diri mereka bertanggung jawab atas mantan kepala sekolah mereka yang jatuh sakit. Kemudian mereka menceritakan tentang orang-orang atau teman-teman mereka yang berperan penting dalam kompetisi Student of the Year itu. Yang pertama yaitu Rohan yang diperankan oleh Varun Dhawan. Rohan merupakan orang terkaya dan paling populer di sekolah mereka dulu. Diketahui, ayah Rohan merupakan seorang pebisnis yang sangat sukses. Ayahnya juga menginginkan Rohan untuk menjadi penerus dari bisnis yang telah dibangunnya. Namun, Rohan tidak setuju karena hasratnya kepada musik. Selanjutnya yaitu Shania yang diperankan oleh Alia Bhatt. Shania merupakan anak pecandu fashion. Dan juga Shania merupakan gadis paling populer di sekolahnya. Dia juga merupakan pacar dari Rohan. Dalam kehidupannya sendiri, Shania merasa tidak puas dengan keluarganya karena ibunya terus-menerus bercerai dan menikahi pria kaya. Di suatu hari saat berada di sekolahnya, Shania melihat Rohan merayu siswa lain yang merupakan musuh bebuyutannya. Shania yang kesal langsung menyiram anggur kepada salah satu mahasiswa ini. Scene kembali kepada alumni yang berada di rumah sakit. Mereka menceritakan tentang sekolah mereka yang terbagi antara dua kubu, yaitu kubu kaya dan juga kubu miskin, di mana kubu kaya hanya memberikan cek dari bank agar mereka bisa masuk dalam sekolah itu. Sedangkan kubu miskin harus menghafal seluruh pelajaran agar bisa masuk ke dalam sekolah itu. Lalu datanglah peran utama kita yang ketiga, yaitu bernama Abhimanyu yang diperankan oleh Siddharth Malhotra. Abhimanyu merupakan seorang yatim piatu yang pindah ke sekolah itu. Dia juga mempunyai impian sebagai pengusaha sukses. Kedatangan Abhimanyu di sekolah itu telah memberikan wajah baru, di mana
Dia mengguncang kubu kaya dan juga meningkatkan harga diri dari kubu miskin. Di awal-awal kedatangannya, Abimanyu memiliki perselisihan dengan Rohan, yaitu dengan sombongnya Rohan menyuruh Abimanyu untuk menyingkirkan motornya. Dia juga menyuruh Abimanyu untuk memarkirkan mobilnya dengan imbalan 500 rupiah. Abimanyu yang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Rohan, lalu mengotori mobil itu dengan cara berputar-putar di lapangan sepak bola. Setelah itu, dia mengatakan kepada Rohan untuk pergi membersihkan mobilnya dengan uang yang diberikan Rohan kepadanya. Mereka terlibat pertengkaran yang akhirnya berada di kantor kepala sekolah. Setelah itu, seluruh mahasiswa yang berada di Sekolah Tengah Teresa menghadiri sebuah seminar yang pembicaranya adalah ayah dari Rohan. Abimanyu yang mempunyai impian menjadi seorang pengusaha sukses memperhatikan dengan seksama semua yang disampaikan oleh ayah Rohan. Setelah seminar itu, guru olahraga meminta Abimanyu untuk bergabung dalam HIM. Dan di keesokan harinya, Abimanyu bermain. Di dalam permainan itu, ternyata lawan dari timnya adalah Rohan. Permainan itu diakhiri dengan gol cantik yang dicetak oleh Abimanyu. Saat berada di ruang ganti, Rohan dan Abimanyu sedikit berbicara. Rohan mengatakan bahwa besok akan ada tes medis, dan dia menyuruh Abimanyu untuk melihatnya secara langsung di papan pengumuman. Abimanyu kemudian mengetahui bahwa dia harus mengirim sampel urin kepada guru olahraganya, dan dia menyuruh salah satu temannya untuk memberikan urin itu. Saat temannya berada di jalan, Rohan dan salah satu gengnya memasukkan sesuatu ke dalam sampel urin itu. Dan di pagi harinya, guru olahraga mereka sangat marah kepada Abimanyu, lalu menghukumnya dengan keliling 50 kali lapangan tanpa henti. Melihat Abimanyu yang dihukum oleh guru olahraga, Rohan mulai mempunyai rasa simpati kepada Abimanyu. Lalu dia menemui Abimanyu dan mengajaknya untuk menemui Shanaya. Saat mereka bertemu dengan Shanaya, Rohan memperingatkan Abimanyu untuk tidak terlalu dekat dengan Shanaya karena Shanaya adalah pacarnya. Di suatu hari saat berada di lapangan, pelatih mereka yaitu guru olahraga mereka menunjuk kapten yang akan memimpin tim mereka dalam suatu pertandingan dengan sekolah lain yang merupakan musuh bebuyutan dari sekolah mereka. Pertandingan itu kemudian dilaksanakan. Walaupun tertinggal di babak pertama, sekolah mereka berhasil memenangkan pertandingan itu di babak kedua. Kemenangan sekolah mereka merupakan akhir dari persaingan antara Rohan dan Abimanyu. Dan setelah itu, mereka mulai bersahabat. Di suatu hari, Abimanyu diundang oleh ayah Rohan untuk pergi menghadiri pernikahan kakak Rohan yang berada di Thailand. Dan pernikahan itu juga dihadiri oleh seluruh orang terpandang dan juga teman-teman dari golongan kaya yang berada di sekolah Abimanyu. Saat berada di Thailand, Rohan marah kepada Shanaya karena kecemburuannya yang sangat berlebihan. Lalu Abimanyu menemui Shanaya yang kecewa. Dia merencanakan untuk membuat
Rohan cemburu dengan cara Shania harus menggodanya secara terbuka di depan Rohan. Rencana itu kemudian berhasil. Abimanyu menjelaskan kepada Rohan yang waktu itu sedikit kesal kepadanya bahwa itu adalah rencana mereka. Rohan berterima kasih kepada Abimanyu, lalu dia meminta maaf kepada Shania. Di malam pernikahan, Abimanyu merasakan dan menyadari bahwa dia jatuh cinta kepada Shania. Scene lalu menampilkan timeline yang sekarang, di mana Rohan yang telah menjadi seorang musisi baru saja sampai di rumah sakit. Setelah sedikit berbincang-bincang dengan teman-temannya, Scene kembali menampilkan kehidupan di sekolah. Saat itu, salah satu teman Shania melihat Abimanyu yang memperhatikan Rohan dan juga Shania yang sedang berduaan. Lalu dia langsung menemui Shania dan mengatakan kalau Abi mencintainya. Shania langsung menemui Abi setelah mendengar perkataan temannya untuk memastikan apa yang dikatakan temannya itu benar atau tidak. Namun Abimanyu hanya menjawab bahwa tujuannya datang ke sekolah ini hanyalah untuk memenangkan trofi Student of the Year. Setelah itu, kompetisi Student of the Year resmi dibuka yang diumumkan langsung oleh kepala sekolah mereka. Babak pertama yaitu tes pengetahuan. Dan tes pengetahuan ini sebagian besar dimenangkan oleh teman-teman Abimanyu, Rohan, dan juga Shania. Babak selanjutnya yaitu perburuan harta karun menggunakan teka-teki rahasia. Para peserta yang lolos dibagi ke dalam 4 tim dengan 4 petunjuk yang berbeda. Suatu tim akan memenangkan babak kedua ini jika mereka dapat menyelesaikan teka-teki yang terakhir. Babak kedua ini dimenangkan oleh tim Abimanyu dan juga tim Rohan. Setelah itu, kepala sekolah mengatakan kepada mereka bahwa di babak ketiga yaitu kompetisi menari. Dan sebelum babak ketiga ini dimulai, mereka diwajibkan untuk mempunyai pasangan masing-masing. Di suatu malam, Rohan berkunjung ke rumah keluarga Abimanyu. Dan sebelum Rohan kembali ke rumahnya, tiba-tiba saja nenek Abimanyu jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, nenek Abimanyu meninggal dunia. Hal ini membuat Abimanyu berubah secara total. Di masa-masa sulitnya, Shania mencoba untuk menghibur Abi. Abimanyu yang merasa kesal mencoba untuk mengusir Shania. Namun, dia kalah dengan perasaannya dan mereka berdua berpelukan. Hal itu disaksikan oleh Rohan secara langsung. Rohan sakit hati dan dia bertengkar dengan Abimanyu. Pertengkaran itu menandakan permusuhan antara Rohan dan Abimanyu dimulai kembali. Mereka berdua menganggap kompetisi Student of the Year ini adalah kompetisi yang akan merubah hidup mereka. Mereka lalu bersiap-siap untuk kompetisi Student of the Year itu. Di samping mempersiapkan diri mereka, mereka juga membangun permusuhan antara satu sama lain.
Akhirnya, babak ketiga dimulai. Dari seluruh peserta, yang lolos ke finalis hanyalah berjumlah 8 orang. Di antaranya yaitu Abimanyu, Rohan, dan juga teman Shanaya. Singkat cerita, babak final atau babak ketiga dimulai. Babak ketiga ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah lomba renang. Dilanjutkan dengan balapan sepeda, dan diakhiri dengan lomba lari. Dan babak final dimenangkan oleh Rohan. Saat pemberian trofi Student of the Year sedang berlangsung, Rohan mengatakan bahwa dia tidak dapat menerima trofi ini. Dan saat dia ingin meninggalkan tempat itu, salah satu teman Abimanyu dan Rohan kehilangan kendali. Dia mengatakan bahwa kompetisi ini telah menghancurkan persahabatan yang mereka jalin selama 2 tahun terakhir kepada kepala sekolah mereka. Mendengar hal itu, kepala sekolah hanya diam dan tidak dapat berkata apa-apa. Scene beralih ke masa yang sekarang, di mana Abimanyu dan Shanaya yang telah menikah sampai di rumah sakit itu. Situasi di antara mereka sangat canggung, hingga Rohan memberanikan dirinya untuk menemui Abimanyu. Mereka lalu bertengkar setelah sedikit membahas masa lalu. Di tengah-tengah pertengkaran itu, Rohan mengatakan bahwa Abimanyu sengaja kalah dalam kompetisi itu. Abimanyu menjelaskan bahwa saat itu dia melihat ayah Rohan yang akan bahagia jika Rohan kalah. Dia membiarkan Rohan menang karena dia tidak ingin menjadi orang jahat seperti ayah Rohan. Setelah mendengar penjelasan dari Abimanyu, keduanya berdamai. Dan setelah itu, mantan kepala sekolah mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Film ini diakhiri dengan Rohan dan Abimanyu yang menyelesaikan urusan terakhir mereka, yaitu balapan lari, sebagai bentuk dari persahabatan mereka.